Shalom saudaraku, selamat pagi semuanya. Mari kita siapkan hati kita menerima roti firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, di pagi ini kami sudah siap untuk menerima roti kehidupan, yaitu firman-Mu. Berkatilah hati kami untuk menerima firman-Mu menjadi tanah yang subur. Firman-Mu boleh kami pahami dan mengerti. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau berkati supaya firman-Mu memberi kami kekuatan. Firman-Mu membersihkan kami dari hati yang jahat. Firman-Mu menolong kami untuk hidup benar. Hidup mengasihi Tuhan dan sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudaraku, kita akan masuk kepada pembacaan Alkitab dari Kejadian pasal 29 ayat 1 sampai 35. Dengan saya Pendeta Deborah Dumasisiani Partambunan dari CBM 7 TV dan juga dalam acara BLC Bible Lover Club, yaitu klub pembacaan Alkitab, membaca sampai tuntas dari kitab Kejadian pasal 1 sampai kitab Wahyu yang terakhir. Pasal 29 ayat 1, judul perikopnya Yakub di rumah Laban. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. 2. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang. Dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Adapun batu penutup sumur itu besar. 3. Dan apabila segala kumpulan kambing domba itu digiring berkumpul ke sana, maka gembala-gembala menggulingkan batu itu dari mulut sumur. Lalu kambing domba itu diberi minum. Kemudian dikembalikanlah batu itu lagi ke mulut sumur itu. 4. Bertanyalah Yakub kepada mereka, saudara-saudara, dari manakah kamu ini? Jawab mereka, kami ini dari Haran. 5. Lagi katanya kepada mereka, kenalkah kamu Laban cucu Nahor? Jawab mereka, kami kenal. 6. Selanjutnya katanya kepada mereka, selamatkah ia? Jawab mereka, selamat. Tetapi lihat, itu datang anaknya perempuan, Rahel, dengan kambing dombanya. 7. Lalu kata Yakub, hari masih siang, belum waktunya untuk mengumpulkan ternak. Berilah minum kambing dombamu itu. Kemudian pergilah menggembalakannya lagi. 8. Tetapi jawab mereka, kami tidak dapat melakukan itu selama segala kumpulan binatang itu belum berkumpul. Barulah batu itu digulingkan dari mulut sumur dan kami memberi minum kambing domba kami. Selagi ia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. 10. Ketika Yakub melihat Rahel anak Laban saudara ibunya serta kambing domba Laban, ia datang mendekat lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. 11. Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. 12. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. 13. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. 14. Kata Laban kepadanya, sesungguhnya engkau sedarah sedaging dengan aku, maka tinggallah padanya genap sebulan lamanya. 15. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma?
Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu. 16. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. 17. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. 18. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu. 19. Sahut Laban, lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku. 20. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja, karena cintanya kepada Rahel. 21. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap supaya aku kawin dengan dia. 22. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. 23. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Zilpa budaknya perempuan kepada Lea anaknya itu menjadi budaknya. 25. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? 26. Jawab Laban, tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. 27. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. 28. Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya. 29. Lagi pula Laban memberikan Bilha budaknya perempuan kepada Rahel anaknya itu menjadi budaknya. 30. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Perikop yang kedua, anak-anak Yakub. Ayat 31. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. 32. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku, sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. 33. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya lah pula anak ini kepadaku, maka ia menamai anak itu Simeon. 34. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. 35. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Saudaraku, seseorang yang memiliki keyakinan, ya, untuk mencintai seseorang,
Seringkali kita lihat bahkan di zaman-zaman ini mereka sangat gagah berani menghadapi tantangan-tantangan yang datang dari keluarga atau dari pihak manapun. Yakub, kita tahu dia berjuang untuk bisa sampai ke Aram Mesopotamia. Kemarin kita pelajari bahwa dari Bersheba dia sampai di Betel atau di kota Luz. Itu dia bermalam udah kecapean, itu jaraknya kurang lebih 100 km. Jadi kalau naik keledai yang sedang berlari itu seharian dia. Bayangkan saudaraku, dari Aram Mesopotamia, dari Bersheba ke Aram Mesopotamia, dari tanah Kanaan ke Aram Mesopotamia, itu kurang lebih 3.400 kilometeran. Jadi saudara bisa bandingkan berapa hari dia harus menjalani itu saudaraku dengan naik keledai. Banyak tantangan yang luar biasa. Dan ketika dia berdoa saudaraku, ya, Tuhan betul-betul mengirim Rahel, ya, anak daripada Laban, putri daripada Laban. Laban memiliki 2 putri, yang kakak Lea, yang kecil Rahel. Tapi Rahel ini tugasnya menggembalakan. Sehingga saat itu saudaraku, ketika Yakub duduk di dekat mulut sumur, dia diberitahu sama para gembala yang lain bahwa itu adalah anak Laban. Maka dia membantu, kemudian dia menangis, terharu, bersyukur karena dia bisa melewati, ya, medan yang sangat berat dari Bersheba tanah Kanaan sampai ke Aram Mesopotamia. Betapa hatinya merasakan, dan dia jelas mengatakannya, sesungguhnya engkau sedarah sedaging. Itu dia bisa rasakan karena dia udah mungkin mengalami kesepian, kesedihan, kekosongan selama dia perjalanan, karena dia melarikan diri dari emosi abangnya Esau yang dia tipu. Kemudian berkatalah Laban, kau jangan cuma-cuma kelihatan bagus omongannya. Udah kau kerja buat saya, apa yang bisa saya lakukan? Lalu dengan enteng, dengan sederhana, Yakub mengatakan, aku mau kerja untukmu 7 tahun untuk mendapatkan putrimu Rahel. Dia yakin banget bahwa Rahel ini seorang yang baik, seorang yang cantik, sikapnya luar biasa. Dibanding dengan kakaknya Lea. Karena eloknya sikapnya dan cantik parasnya, aku rela 7 tahun bekerja untuk dia. Wah, luar biasa. Di ayat 18 dikatakan Yakub cinta kepada Rahel. Sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel. Lalu Laban mengatakan, ya lebih baiklah dia kukasih kepadamu daripada ke orang lain. Pakai kerja lagi. Jadi Yakub bekerja 7 tahun. Ketika tiba saatnya, sudah jatuh tempo janji itu, Laban melakukan pesta, ya, mengundang orang-orang untuk perjamuan pernikahan anaknya. Tetapi pada waktu malam, Laban melakukan tipuan, yaitu dia menggantikan Rahel menjadi Lea. Dan mungkin karena itu tinggal di gelap-gelap, dia nggak lihat malam-malamnya saudaraku. Pas udah pagi baru dia sadar, loh ini ternyata Lea. Lalu Yakub protes dan dia mengatakan, aku rela 7 tahun lagi untuk mendapatkan putrimu Rahel ini. Ini cinta yang luar biasa. Saya mau beritahu kepada kita, jika kau menipu, kau akan dituntut pertanggungjawaban. Kutuk menipu akan datang kepadamu. Karena Yakub menipu papanya Ishak, menipu abangnya Esau, dia pun tertipu. Bahkan 10 kali nanti dia ditipu oleh Laban. Nah saudaraku, dikatakan Yakub menghampiri Rahel, malah ia lebih cinta pada Rahel daripada kepada Lea. Kemudian saudaraku,
Karena dia lebih cinta, mungkin dia lebih banyak bersama dengan Rahel. Di ayat 31 dikatakan, Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Nah saudaraku, jangan takut kalau kau mengalami tertindas dalam rumah tanggamu. Ditindas suamimu, ditindas istrimu, ditindas keluarga, ditindas mertua, ditindas siapapun, di kantor pun. Tuhan melihat kesengsaraanmu. Dia tidak akan biarkan orang bertindak sewenang-wenang. Yang penting kamu bertobat, sadari kesalahanmu, datang kepada Tuhan. Lalu dikatakan saudara, kemudian dia mengandung, melahirkan anaknya Ruben. Kemudian yang kedua lahir Simeon, yang ketiga Lewi. Mengandunglah lagi kembali dia seorang laki-laki yang bernama Yehuda. Jadi 4 anak dilahirkan Lea. Saat itu saudaraku, saat dia kurang diperhatikan Yakub, ya namanya perasaan gak bisa dibuat-buat ya saudaraku ya. Itu kan hasil tipuan ayahnya Laban. Dampaknya anak yang menderita. Kita orang tua harus sadar perbuatan yang jahat yang kita lakukan bisa berdampak buruk kepada keluarga kita, kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita. Misalnya seorang suami yang korupsi di kantor, yang menanggung aib, malu adalah istri, adalah anak-anak dan semua keluarga besar. Jadi marilah kita hati-hati menjaga langkah kita. Jangan kita bersifat penipu. Bertanggung jawablah apabila terlanjur kita berbuat dosa. Datanglah kepada Tuhan, mengaku kepada Tuhan dosa kita. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Segala kutuk yang mengikatmu akan dilemparkannya dari kukmu. Tuhan Yesus berkuasa membebaskan engkau dari setiap hukuman, dari setiap kutuk akibat perbuatanmu, atau akibat perbuatan orang tuamu, atau akibat perbuatan nenek moyangmu. Demikian firman Tuhan ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberikan kami suatu pelajaran seperti yang dialami Yakub. Dia Tuhan melalui perjalanan yang panjang, akhirnya dia tahu menghargai sedarah dan sedaging. Dia merasakan butuh keluarga, dan Kau mempertemukan dia dengan Rahel. Engkau juga akan mempertemukan setiap kami dengan Rahel-Rahel rohani. Orang yang bisa menjadi saudara, yang penuh kasih, yang memiliki sikap yang elok, sikap yang manis kepada kami. Tuhan berkati setiap anak-anak Tuhan yang rajin mengikuti pembacaan firman ini. Bebaskan mereka dari kutuk perbudakan, kutuk perbudakan, bebaskan dari kutuk ditipu. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang menikah supaya mereka tidak ada yang mandul, semua memiliki keturunan, tidak tertipu, mendapatkan pasangan yang betul-betul dari Tuhan. Kami tolak segala pasangan-pasangan yang penipu. Tuhan betul-betul menolong kami. Kami tolak juga perjodohan lewat ramalan, lewat kuasa kegelapan, lewat perdukunan. Berkati Tuhan supaya Engkau sendiri yang memberikan jodoh kepada anak-anak kami laki-laki dan perempuan yang membutuhkan pasangan yang daripada Tuhan, pasangan yang sepadan. Tuhan juga menolong supaya anak-anak kami tahu menghargai kekeluargaan, menghargai sedara dan sedaging. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengikat setiap roh perbudakan di dalam hidup kami. Tuhan memberkati kami, memberi kami kekuatan, menolong kami untuk mendapatkan pasangan yang tepat. Kami menghargai, menghormati, mencintai pasangan kami apapun adanya. Biar pasangan kami yang selama ini tidak hidup sesuai firman, boleh Tuhan ubahkan. Sehingga pasangan-pasangan yang tidak takut Tuhan boleh cinta Tuhan, boleh mengasihi pasangannya dengan tepat dan benar. Berkati tiap rumah tangga tidak ada yang mandul, semua memiliki keturunan ilahi, anak laki-laki dan anak perempuan. Semua anak-anak kami menikah dengan tepat waktu. Dalam nama Tuhan Yesus
kami berdoa dan bersyukur. Hari ini Tuhan kami mau beraktivitas kembali. Kami undang Tuhan ada di tengah-tengah kami. Memberkati tangan kami, memberkati pikiran kami, memberkati hati kami, memberkati langkah kami. Dimanapun kami berada, berkati kami. Biar semua orang yang kami jumpai berbuat baik kepada kami. Mengasihi kami, menopang kami. Kami tolak pemeras, penipu. Kami tolak hipnotis, kuasa-kuasa kegelapan. Tidak bekerja atas kami dan anak cucu kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengawali hari ini. Aktivitas kami bersama Tuhan Yesus dan Roh Kudus dan malaikat-malaikat Tuhan. Haleluya, yang percaya katakan amin. Saudaraku, jika engkau terberkati dengan firman ini, bukalah kembali di YouTube CBM 7 TV, CBM 7 TV dengan BLC. Saudaraku bisa like, bisa subscribe yang belum, dan jangan lupa komen. Nantikan sampai ini tamat, kita benar-benar memahami firman Tuhan. Dan saya percaya orang yang cinta firman, hidupnya diubahkan. Baik karakternya, jiwanya, sakitnya disembuhkan. Demikian juga ekonominya pasti dipulihkan oleh Tuhan. Berubahlah melalui firman Tuhan. Sambutlah firman ini menjadi makanan roti yang paling lezat di dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.